Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga saat ini dan pada hari ini kita bisa terus melaksanakan pembelajaran daring. Walaupun kondisi kita saat sekarang ini, namun kita tidak boleh berputus asa, namun kita harus bisa berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan buat arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Anda semuanya, pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu hadis, yaitu pelajaran yang akan membahas tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sumber hukum kedua di dalam Islam. Ini kita sudah masuk pada KD yang ketiga atau materi yang ketiga, yaitu pengertian hadis, sunnah, khabar dan asar. Judul materi kita adalah tentang pengertian hadis, khabar, sunnah dan asar. Ada 4 kategori Ananda semuanya yang kita lihat dari segi pengertian, nanti bisa kita lihat dari segi bahasa dan istilahnya. Itu berada pada KD 43. Kemudian indikator pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menjadikan hadis sebagai sumber hukum kedua di dalam Islam. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat memahami pengertian dari hadis, sunnah, khabar dan asar. Baiklah Anda semuanya, yang pertama kita masuk kepada pengertian tentang hadis atau ilmu hadis. Ma huwa ilmu hadis? Wa murakkab kalimatul murakkab. Dia adalah 2 kata yang tersusun, murakkabani, 2 kata yang tersusun. Yang pertama adalah ilmun, yang kedua adalah al-hadis. Maka kalau disatukan kalimat ini ilmul hadis, satu kata ilmun, yang kedua hadis. Ilmun jamak taksir dari kata alima, orangnya adalah alim. Kalau banyak ilmunya ulama. Ilmu hadis susunan idhofah, ilmu mudhaf, al-hadisi mudhafun ilaih. Maka kata ilmun yang ada di situ tidak boleh memakai bertanwin atau memakai alif lam. Kemudian al-hadisi dia menjadi kasrah karena idhofah. Kan Anda semuanya. Jadi yang dikatakan dengan ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber hukum kedua di dalam Islam. Hukum sumber yang pertama adalah Al-Quran. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Dan inilah yang kita pelajari. Kemudian pada kesempatan ini juga Anda semuanya yang hadir pada hari ini, walaupun kita dalam keadaan daring, Kita lihat dulu apa yang dikatakan hadis, karena ada 4 materi. Ada 4 materi
yang kita sampaikan pada kesempatan ini walaupun hanya sekilas saja. Yang pertama adalah al-hadis, kemudian adalah sunnah, kemudian adalah khabar, kemudian asar. Pertama kita lihat hadis. Kata hadis atau yang empat ini berasal dari bahasa Arab secara keseluruhan. Secara etimologi atau secara bahasa, bahwa hadis itu adalah komunikasi, cerita, percakapan dalam konteks agama atau dunia, atau dalam konteks sejarah, peristiwa dan kejadian aktual. Atau bisa juga secara objektif mengandung hadis itu mengandung al-jadid, al-makna al-jadid. Jadi al-hadisu al-makna al-jadid. Jadi yang dimaksud dengan hadis itu secara bahasa al-jadid, mawal jadid, yaitu yang baru. Lawan dari kata al-qadim, lawan kata dari al-qadim, atau yang lama. Yang baru itu al-hadis. Kalau al-qadim adalah sesuatu yang sudah lama. Maka hadis-hadis Nabi ini dalam secara bahasa bisa kita lihat atau kita pahami adalah sesuatu yang baru diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu adalah sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan hadis. Maka pada waktu itu, karena pada masa jahiliyah Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang rasul, maka ucapan-ucapan beliau itu menjadi hadis dan menjadi standar bagi sahabat-sahabat atau para salafus salih yang mengikuti ajaran-ajaran baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut, barangkali itu saja kita lihat dari segi bahasa. Kemudian kita lihat lagi dari segi istilah, pengertian dari segi istilah. Secara umum bahwa hadis itu adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au tikrarin au sifatin. Dari segi istilah, hadis adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Bahkan ada tambahan dari pengertian yang lain, khuluqiyatin. Apa maksudnya Anda semuanya? Dengarkan baik-baik, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus ada kita dalam kehidupan kita. Kenapa Ustadz sampaikan seperti itu? Karena hadis itu adalah sumber hukum kedua di dalam Islam. Maka orang-orang yang tidak memahami hadis, maka dia akan bisa beramal dalam keadaan amal salah atau amal taklid mengikut kepada orang, apalagi sampai dia kepada taklid buta, mengikut beribadah tanpa dengan ilmu pengetahuan, tetapi dia mengikut dengan apa yang disampaikan oleh orang. Jadi kita lanjut, apakah yang dikatakan dengan hadis dari segi istilah adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw tikrarin aw sifatin. Bahwa hadis itu secara istilah yang kita pakai adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan yang pertama, apa yang disandarkan kepada baginda kita Rasul? Yang pertama adalah min qaulin, daripada perkataannya. Maka yang disebut di sini adalah hadis qauli. Perkataannya diucapkan oleh baginda kita Rasul, itu adalah hadis dari segi istilah. Min qaulin, daripada ucapannya, kata-katanya.
Yang kedua, au min fiklin, atau daripada perbuatan, ini namanya hadis fi'li, berdasarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat. Contoh salah satunya adalah bagaimana caranya dia mempraktekkan, bagaimana pelaksanaan atau kaifiat berwudu. Maka dilihat oleh para sahabat, Nabi tidak berbicara, cuman Nabi mempraktekkan. Ini dicontoh oleh para sahabat Rasul yang melihatnya. Bahkan sahabat Rasul yang melihatnya, dia sampaikan kepada yang lain. Setelah itu diikuti oleh orang. Jadi apakah itu merupakan menjadi hadis? Iya, menjadi hadis. Hadis apa namanya? Ya, hadis fikli. Sama dengan takrib yang kita sampaikan tadi, yaitu hadis fikli, berdasarkan perbuatan Nabi. Kalau qaulin, diucapkan oleh Nabi. Salah satu hadis yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu contoh hadisul fikli. Hadis qauli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti saya bagaimana melakukan solat. Ini adalah hadis qauli, diucapkan oleh Rasul. Kemudian setelah itu, ananda semuanya yang hadir pada pagi hari ini, tolong dengarkan baik-baik. Masih ada nampak yang masih main-main. Ini sudah dua dijelaskan, Ustaz jelaskan ada dua. Yang pertama adalah qaulin, yang kedua adalah fiklin. Contohnya hadis qaul adalah disampaikan oleh baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti saya salat. Itu qaulin. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan dan menunjukkan bagaimana kepada para sahabat bagaimana praktek salat, itu menjadi hadis fikli. Oke. Yang kedua, Nanda. Yang ketiga, tikrar. Apa itu tikrar? Penetapan Rasul. Rasul tidak berbicara, Rasul tidak berbuat, tapi Rasul tahu yang dilakukan oleh sahabat. Sahabat melakukan seperti ini, sahabat itu melakukan seperti itu. Rasul tahu, bukan tidak tahu. Tetapi Rasul tidak memperbuat sesuatu dan dia tidak mengatakan sesuatu, tetapi dia diam. Diam inilah yang dimaksud dengan persetujuan Nabi. Diam inilah yang dimaksud menjadi persetujuan Nabi. Nabi tidak melarang dan Nabi tidak menyuruh. Namun Nabi tahu ini adalah tikrar, pengetahuan, tahu dia. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Diam dari apa? Diam dari tingkah sahabat yang melakukan sesuatu pekerjaan yang belum ada dicontohkan oleh baginda kita Rasul, tetapi Rasul tidak menanggapi, hanya diam saja. Maka diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu boleh dikerjakan. Kenapa? Karena sesuatu yang salah dilakukan oleh para sahabat nampak sama Nabi dan dilihat oleh sama Nabi, diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dari sahabat, diam daripada maksiat. Itu tikrar. Kemudian yang keempat, adalah sifatin. Berdasarkan sifat-sifat Rasul, maka kita tidak boleh menyatakan sesuatu itu. Ananda semuanya, Ustaz sampaikan dalam pembelajaran ini, semoga mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak boleh menyandarkan sesuatu kepada baginda kita Rasul. Contoh, sifat saya seperti sifat Rasul. Rasul membuatnya seperti ini. Contoh dalam muamalah bergaul.
Tidak boleh. Kalau tidak ada jelas hadisnya, jangan coba-coba menyatakan ini adalah sebuah hadis dari sebuah Rasulullah, hadis dari Rasul. Bukan. Oke. Ananda, barangkali itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan karena waktu tidak mencukupi untuk materi kita hadis, insyaallah sudah kita pahami hanya empat inti yang ada dalam pengertian istilah hadis dari segi istilah. Kemudian hadis pengertian yang ketiga sunnah, khabar dan asar. Insyaallah pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan anda semuanya dapat memahami apa yang dinamakan dengan pengertian hadis, sehingga menjadi rujukan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa bosan dalam mencari ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan adalah merupakan sesuatu cahaya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu nurus samawati wal ard. Allah akan memberikan cahaya kepada langit dan bumi, dalam makna adalah penerangan Allah kepada manusia yang bermakna ibadah. Faqtabiru yang lil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.